Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Kali ini kita akan bicara tentang salah satu sosok besar dalam dunia tasawuf, sosok yang mengarang kitab yang ada di hadapan saya ini, Al-Futuhat Al-Makkiyah, namanya Muhyiddin Ibn Arabi, yang digelari sebagai Asy-Syaikhul Akbar atau guru besar dalam dunia tasawuf. Lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Arabi. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang dikenal sebagai Syekhul Akbar merupakan salah satu tokoh besar, tokoh terkemuka dalam dunia tasawuf, sangat dihormati dalam tradisi kaum sufi. Tapi meski begitu dikritik oleh banyak ulama karena beberapa pemikirannya yang kontroversial. Saya ingin berikan panduan sederhana kepada orang-orang yang tertarik mendalami ilmu-ilmu semacam ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum Anda membaca buku-buku semacam ini, Futuhat Makkiyah atau karya-karyanya Al-Jili, karya-karya yang dikenal dalam genre tasawuf falsafi. Sebelum Anda membaca Fususul Hikam dan kitab-kitab Ibnu Arabi yang lain, begitu juga dengan para sufi-sufi yang berada dalam madrasah serupa, saya sarankan untuk menempuh dua hal terlebih dulu. Satu, Anda harus mendalami ilmu akidah sematang mungkin. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian pengkaji. Jadi Ibnu Arabi ini perkataan-perkataannya seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang liberal, seringkali digunakan oleh para orientalis untuk menjustifikasi kebenaran agama lain dan seterusnya. Ya karena mereka membaca Ibnu Arabi dengan pemahaman akidah yang rapuh. Sebelum membaca buku-buku semacam ini, saya saran, dan tidak jarang juga orang membaca Ibnu Arabi dengan pemahaman yang keliru, menuduh dia terjatuh dalam akidah yang sesat, atau sebaliknya digunakan untuk menjustifikasi akidah yang sesat. Jadi pemahaman terhadap kitab-kitab semacam ini, Futuhat Makkiyah ada 8 jilid ya, dan kitab-kitab yang lain sangat meniscayakan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar akidah. Anda harus belajar Umul Barahin, Jawharat Tauhid, Kharidah Bahiyah, Aqaid Nasafiyah. Kalau bisa setelah sampai pada level Al-Mawaqif, atau misalnya Al-Maqasid, karya Taftazani, sudah melahap itu semua, silahkan Anda baca ini. Tapi jangan lupakan syarat yang kedua. Buku-buku semacam ini, saudara-saudara sekalian, ditulis oleh orang-orang yang punya pengalaman spiritual tingkat tinggi, yang kadang-kadang nggak bisa kita bayangkan. Jadi ilmu mereka itu ilmu al-adwaq wa tajarib ar-ruhiyah, ilmu yang melibatkan perasaan dan pengalaman spiritual. Saya kadang memberikan contoh. Saya misalnya sebelum menikah, saya punya gambaran tentang dunia pernikahan. Setelah menikah, saya juga punya gambaran tentang dunia pernikahan. Tapi apakah sama gambaran saya tentang pernikahan sebelum menikah dengan setelah menikah? Jelas berbeda. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah pengalaman. Dulu saya hanya mengetahui teori, setelah menikah saya mengalami langsung. Nah, pengalaman itu kadang nggak dialami oleh semua orang. Apalagi orang-orang seperti kita ini. Jadi mereka itu berada dalam satu level keimanan yang berbeda dengan kita, pengalaman spiritual yang mendalam yang tidak kita alami. Karena itu, di samping pemahaman akidah yang matang, Anda juga harus membaca karya-karya Ibnu Arabi dan semacamnya ini dari para sufi, dengan kacamata para ahli sufi, para syaikh tarekat, orang-orang yang dikenal sebagai mursyid tarekat yang punya pemahaman mendalam tentang syariat, pemahaman yang mendalam tentang akidah, dan mereka sudah menempuh suluk para sufi itu. Minimal mereka sudah mengecap perasaannya seperti apa. Kalau seperti kita yang hanya mengandalkan logika dan semacamnya, kadang-kadang kita bisa salah memahami perkataan mereka. Karena itu saya punya prinsip bahwa memahami kalam para sufi itu harus melalui lensa yang mereka gunakan. Jangan hanya karena kita mendalami akidah, kemudian kita, oh ini secara zohirnya salah. Ini secara zohirnya sesat. Ya secara zohirnya sesat. Kadang-kadang maksud mereka berbeda dengan apa yang kita pahami. Nah itu yang kadang perlu kita pahami dengan baik. Jadi kita perlu, karena itu ada ungkapan, buku-buku semacam ini seringkali dikatakan apa, kutubuna haramun ala ghairina. Kitab-kitab kami itu, kata para sufi, itu haram untuk dibaca oleh orang selain kami.
Karena baca kitab ini harus dengan guru. Minimal Anda harus punya dasar-dasar baik dalam akidah ataupun tasawuf, panduan-panduan dasar supaya kita tidak salah paham dan menyalahkan para wali Allah itu. Karena memang banyak ungkapan-ungkapan para sufi itu yang kalau dibaca secara zahir itu berindikasi kekufuran, tapi itu diucapkan oleh orang-orang yang punya pengalaman spiritual berbeda. Karena itu kita perlu mengkaji pemikiran mereka melalui lisan para ahlinya. Jangan sampai Anda terjebak pada uraian-uraian para orientalis, para pengkaji tasawuf, tapi mereka itu bukan sufi itu sendiri. Jadi kita harus bisa membedakan ya antara pengkaji tasawuf dengan sufi. Sufi itu yang mengalami langsung dunia tasawuf. Sementara pengkaji tasawuf itu ya pengkaji secara teoritis saja. Nah, kadang-kadang kita menjumpai pemahaman dan uraian yang keliru tentang Ibnu Arabi dari orang-orang yang semacam ini. Orang-orang yang hanya membaca buku-buku tasawuf, kemudian dia merasa paham tentang tasawuf, akhirnya menghukumi Ibnu Arabi dengan penghukuman yang macam-macam. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Jadi, pemahaman akidah yang matang, memahami Ibnu Arabi dari para ahli. Dan kalau kita rujuk penjelasan para ahli, para tarekat tasawuf, mereka itu menghormati Ibnu Arabi. Terlepas dari pemikiran kontroversialnya. Dan pemikiran-pemikiran kontroversialnya itu bisa ditakwil, bisa diberikan penjelasan yang tidak bertentangan secara serius dengan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di Futuhat Makkiyah, di pembukaan oleh Futuhat Makkiyah, Ibnu Arabi sudah menjelaskan akidahnya. Anda bisa baca itu, akidah yang sangat indah, sangat ringkas, dan itu menggambarkan bahwa Ibnu Arabi adalah seorang Sunni. Terlepas setelah itu ada pendapat-pendapat beliau yang kerap kali dikutip dan untuk membuktikan bahwa beliau bertangga dengan Ahlus Sunnah, itu bisa menjadi diskusi lanjutan. Tapi dengan catatan itu tadi, kita harus memahami akidah terlebih dulu dan kita harus memahami dunia sufi terlebih dulu. Kalau Anda tidak bisa bersuluk seperti mereka, minimal Anda merujuk perkataan orang yang sudah memasuki dunia itu. Itu panduan sederhana, tips sederhana yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan pernah membaca buku-buku semacam ini kalau Anda masih belum matang dalam ilmu akidah. Juga jangan gampang menyalahkan apa yang tertuang dalam buku ini sebelum Anda merujuk dan mengaji kepada para sufi itu sendiri. Sekian. Wassalamualaikum.